Balik lagi sama gue teman-teman. Seperti biasa kan lu tahu gue suka bawa sendiri karena kan Adrian kan nggak terlalu gimana ya. Jadi gue akan pengen bahas hari ini soal feeding rules. Mungkin teman-teman tanya gitu, kenapa sih ini bapak-bapak ini suka banget bahas parenting dan tentang anaknya, banyak hal tentang anaknya gitu. Karena menjadi orang tua baru itu teman-teman itu benar-benar berubah dan berbeda banget dari kalian waktu pacaran atau kalian waktu menikah masih berdua, itu beda banget. Dan punya anak itu membutuhkan banyak pasti sabar, 2 disiplin, 3 peraturan. Kenapa? Karena ketika anak lahir ke dunia ini dia tidak teratur kan pasti. Teratur kan kita karena kita udah bertahun-tahun lakuin itu. Nah, hal paling basic yang sebetulnya perlu adalah feeding rules. Kenapa? Karena dia tahu tuh apa itu lapar gitu. Dan ketika dia lapar, dia jadi tahu hal-hal yang harus dia pelajari ketika dia mau makan. Kenapa? Kalau kita nggak biasain dari feeding rules, akan terjadi banyak kerepotan di kedepannya gitu. Kalau gue sih tidak menyamakan dengan binatang, tapi salah satu dulu di binatang juga sama lah. Binatang itu feeding rules itu penting banget. Nah, anak bukan soal binatang, tapi feeding rules itu merupakan salah satu hal yang dia tahu secara natur dia lapar. Dan kita mesti didik anak kita dari kebutuhan mereka akan mereka makan. Jadi yang pertama gini teman-teman. Banyak banget ya, karena istri gue itu kan ikut di grup banyak banget gitu ya. Dan pertanyaan paling umum adalah ketika kita ngomongin soal anaknya nggak mau makan gitu. Terus dokter-dokter di situ spesialis anak dan beberapa mungkin konsultan juga atau orang-orang yang ngerti banget lah soal anak dan soal makan, terutama anak-anak yang susah makan atau anak-anak yang sedang masuk proses dari susu, dari ASI gitu ya, atau formula ke MPASI. Ada banyak rules yang harus dipelajari. Yang pertama, feeding rules pertama adalah makan itu duduk. Jadi kedengarannya terdengar aneh ya, tapi banyak banget gitu ya. Makan itu mesti fokus gitu. Jadi gue inget banget adik gue dulu waktu adik gue kecil kan, gue udah 17 tahun ya. Jadi adik gue makannya susah, akhirnya dikasih apapun untuk dia mau makan. Diajak jalan, dikasih lihat binatang, akhirnya dia mulutnya makan dan dia makan. Atau sambil mandi dia akhirnya makan. Ternyata itu nggak boleh. Anak itu harus fokus untuk dia makan. Jadi banyak orang bilang gini, udahlah kita kasih nonton aja supaya dia nggak fokus dia bisa makan. Salah. Justru seharusnya anak itu mesti fokus dia makan. Dia mesti tahu dia lagi makan gitu. Jadi anak gue ketika makan dia harus duduk di tempatnya, di high chair duduk dan dia makan. Kadang-kadang dia pasti nggak mau, dia pasti kayak mau ya udah diamin aja. Dia harus makan duduk dan dia tahu ini waktunya dia makan. Makanya seringkali ketika kita ngikutin dia maunya apa gitu ya, akhirnya ketika sampai gede dia jadi memilih kan, gue mau ini, kalau nggak gue nggak mau makan nih gitu. Jadi dia jadi terbiasa begitu. Itu yang bahaya sebetulnya. Makanya pertama adalah anak itu mesti konsen kalau dia makan. Dia mesti duduk diam dan dia harus makan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah no distraction. Nggak boleh distraksi apapun. Contoh, banyak orang, ini paling sering terjadi adalah ngasih makan dengan gadget di depannya supaya anaknya lupa dia lagi makan, sehingga dia langsung diem, terus dia mangap, terus dikasih makan. Itu kedua tidak boleh. Atau nggak cuma soal gadget lah, mainan, atau mungkin orang tuanya nonton sendiri, atau mungkin orang tuanya ngajak main, itu sebetulnya tidak disarankan, tidak boleh. Anak itu ketika makan ya dia nggak ada distraksi apa-apa, di depan meja dia cuma makanan doang. Jadi dia tahu dia lagi makan. Kenapa? Nanti anak lu jadi nggak fokus gitu ngapa-ngapain. Dia jadi kehilangan fokus. Dia jadi nggak tahu dia lagi makan. Dia jadi nggak bisa konsen. Nah, salah satu hal yang penting ketika dia lagi belajar makan adalah dia mesti fokus sama makanannya. Makanya distraksi itu sebisa mungkin nggak ada. Ya kadang-kadang sebagai orang tua juga kelepasan lah, misalnya lagi makan terus kita bercanda, atau misalnya kita nggak makan kita akhirnya bawain mainan dia. Kadang-kadang juga pernah sih gue kejadian. Tapi sebisa mungkin kita tuh kalau makan akan fokus banget untuk lagi makan gitu ya. Soalnya anak gue misalnya seringkali kalau ada gue tuh nggak fokus makan tuh, karena kan bawaannya main gitu. Jadi kayaknya bapaknya distraksi juga sebetulnya. Tapi dibiasain banget sekarang untuk anak gue makan untuk fokus, dan waktu dia makan dia udah makan, nggak ada mainan, nggak ada apa-apa, untuk stay. Nah, peraturan ketiga di feeding rules adalah waktu. Jadi teman-teman tahu kan, baby itu kan konsentrasinya sedikit ya. Maksud gue, mereka belum bisa kayak kita konsen makan gitu. Mereka paling 15-20 menit atau setengah jam paling. Di luar itu, mereka udah nggak konsen makan. Mereka pasti makan itu sebagai mainan, kayak udah nggak mau makan lagi gitu. Jadi kalau emang waktu makan ya kasih waktu untuk dia makan, selesai. Abis dia udah di luar itu udah main, ya udah stop, cut makannya. Dia harus tahu bahwa ini lu makan ya. Kalau udah lebih, kita nggak kasih makan ya. Kamu nanti lapar ya. Gitu. Dia jadi tahu konsekuensinya kalau dia nggak makan.
Nah kadang-kadang kita tuh suka empanin mereka, ayo deh udah ini lagi ini nih jam makan, udah ayo kasih makan lagi makan nih, kasih makan. Akhirnya dia jadi nggak tahu jam makan dia kapan. Dia jadi nggak tahu lapar kan, dia jadi nggak tahu, oh kalau nggak makan nanti juga gue makan gitu. Nah timing itu penting banget. Kapan waktu kita makan, kapan waktu dia makan, waktu dia snack, dia harus tahu banget tuh waktu-waktunya. Makan kan biasa 3 kali, anak gue selalu gitu. Pagi bangun kan dia setengah 6, jam 6 ikutin istri gue kantor. Jam 7 setengah 8 dia makan, tidur siang. Kemudian jam 10 mungkin dia bangun, dia snack gitu ya. Terus dia makan siang. Terus dia jam 2an atau jam 3 dia ada snack lagi. Kemudian sore dia makan malam gitu. Habis itu jam 7 dia snack lagi. Nah habit ini dibangun sehingga dia tuh tahu ini tuh waktu gue makan deh kayaknya, ini waktu gue snack deh kayaknya. Jadi anak gue tuh tahu. Dia kadang-kadang udah bisa minta makan, dia mau makan nih, dia tarik mbak gue gitu ya ke meja makan, terus dia pengen makan. Kadang-kadang udah gitu sendiri karena kan udah berasa lapar ya, habitnya udah kebentuk. Nah yang keempat ini agak unik sebetulnya. Jadi ini gue cerita pengalaman gue ya, gue cerita lah ke dokter anak gue gitu. Gue bilang, dok, kan gue sama ini tuh Senin sampai Jumat kerja rata-rata gitu ya. Jadi biasa anak gue dimakan sama suster gue sama mbak gue gitu. Jamnya sih sama, nggak berubah. Karena kan gue WFH, kadang-kadang Mendy juga WFH. Jadi lagi makan Mendy di kamar karena nggak boleh kelihatan. Terus habis itu barulah siangnya main sama Mendy. Terus kemudian pulang sore main nenek dan segala macam. Tapi kalau di weekend anak kita nih selalu kita yang pegang untuk dia makan. Yang jadi pertanyaannya adalah makanannya sama, semuanya sama, tapi dia nggak mau makan. Jadi seringkali di Senin Jumat tuh makan, tapi di Sabtu Minggu tuh 2 hari tuh nggak makan sama sekali. Kadang-kadang dikit banget lah makannya atau males makan gitu, riweh. Kalau sama mbak gue dia makan. Terus kita tanya ke dokter dong, maksud gue apakah anak gue kenapa sama gue nggak mau makan ya gitu kan, pertanyaannya gitu kan. Terus padahal sama kita deket, segala macam deket gitu. Tapi kalau makan dia nggak mau, kalau main dia mau. Ke dokter anak, terus dokter bilang gini, anak-anak itu suka keteraturan. Bayangin ya, 5 hari dia teratur makan sama mbak terus. Ketika 1 minggu sama orang tuanya, apalagi Sabtu kita pagi suka jalan, dia jadi merasa ketemu orang tua tuh main gitu. Jadi dia nggak fokus untuk makan, karena dia merasa ini bukan waktu makan nih, ini waktu main nih gitu. Akhirnya kita ngerti betapa pentingnya keteraturan. Karena dia teratur makan sama mbak setiap Senin sampai Jumat, akhirnya weekend juga, udahlah sama mbak dulu makannya gitu. Nanti kalau udah agak gedean baru kita adjust. Tiap keluarga sih beda-beda pastinya, tapi itu works di keluarga gue. Karena susah banget ya kalau di weekend nggak makan kan bener-bener jadi kurus, karena nggak makannya ekstrim. Karena anak gue kan suka males tuh makan. Dia kalau sama kita bawaannya mau main terus tawa-tawa main terus dia nenen gitu. Jadi bener-bener menolak banget untuk makan. Dari situ gue jadi menyadari gitu ya teman-teman, feeding rules dan keteraturan buat anak tuh penting. Anak itu mengerti pola, jadi dia tahu pola ini sama jam segini tuh makan sama mbak. Nah ketika weekend lihat kita ada, dia tahu ini tuh jalan-jalan pagi. Habis itu dia nggak mau makan biasanya. Karena dia merasa, ayo kita main lagi gitu. Makanya kalau sama kita, seringkali dia rewel banget kalau disuruh makan. Jadi gue baru ngerti kan, gue baru ngeh. Ternyata ini juga ya, ternyata anak itu segitunya sama pattern dan pola gitu. Jadi makanya gue ngomongin soal, ada banyak sih teman-teman feeding rules, tapi ini yang kita terapkan dan ini yang kita ngerasa itu harus banget buat kita gitu. Teman-teman boleh cari nanti banyak info lainnya tentunya, tapi ini yang works dan apa yang kita terapkan banget di keluarga kita. Nah, pertanyaan kan adalah begini. Terus kapan waktunya kita boleh longgarkan feeding rules-nya? Teman-teman, anak itu kan gak kayak robot ya. Kita gak kayak, kita gak bisa setting anak kita tuh pokoknya ini ya ini gitu. Ada masanya dia gak mau, tetap gak mau. Yang gue pernah cerita kan, GTM anak gue 3 hari gak makan. Like literally 3 hari gak makan. Sama mbak nggak mau, sama kita nggak mau. Benar-benar 2 hari lah, 2-3 hari nggak mau. Habis itu hari keempat makan lagi. Pertanyaannya kan, kapan feeding rules ini kita bisa langgar? Gitu. Gue tanya ke istri gue, tanya dong ke dokter dong, kapan bisa dilanggar? Dia bilang, ada. Ketika ada fase tertentu di hidup dia, atau dia sakit. Misalnya contoh anakku sakit. Sebelum ke situ, feeding rules yang berikutnya adalah ganti tekstur tuh di usia 7-8 bulan. Atau 6-7 bulan lah, di round itu. Karena di umur segitu, anak itu belajar untuk dia udah bisa mengenali tekstur dan dia bisa naik tekstur. Kenapa? Karena mengunyah itu adalah skill. Makan itu skill. Jadi makan itu lu mesti latih dia makan. Latih gigit, latih ngunyah itu tuh mereka latihan sebetulnya. Jadi makanya di fase 7-8 bulan itu adalah fase naik tekstur yang paling aman. Setelah itu bisa aja mereka nggak mau naik tekstur gitu. Makanya penting banget. Nah balik ke yang tadi aku bilang, kapan sih
peraturan ini bisa dilanggar gitu. Misalnya, kapan nih kita makannya nggak harus duduk nih, kapan nih misalnya gitu. Ketika anak kita sakit, bisa aja demam, atau dia ngalamin fase tumbuh gigi. Jadi teman-teman, ada fase di mana anak tuh nggak mau makan sama sekali. Giginya sakit, nggak enak, badannya sumeng-sumeng gitu, nggak enak. Jadi dia nggak mau makan, kayak nggak mau, badannya nggak enak terus. Nah itu kadang-kadang kita longgarkan, gendong, kadang-kadang mungkin kasih mainan. Nonton sih kita memang enggak ya, kita komitmen untuk kita nggak kasih gadget sama sekali nonton. Gendong kadang-kadang sambil main gitu ya, atau kita bisa turunin teksturnya, misalnya umurnya udah 9 bulan gitu ya, terus dia sakit gigi kan, kadang-kadang tumbuh gigi gitu ya, kita turunin lagi teksturnya ke yang lebih ringan, bubur lagi balik supaya dia mau makan. Nah untuk fase-fase ini ya kita bisa kasih toleransi, karena balik lagi anak bukan robot kan, terus dia belum bisa ngomong lagi gitu. Makanya kita jadi harus tahu kapan kita mesti kasih toleransi. Tapi di luar itu yang ditanya nggak ada toleransinya tuh. Anak nggak mau makan mungkin karena dia males, nggak ada tuh kasih gadget, nggak ada. Semua stick sama plannya dan tentunya tanpa toleransi gitu teman-teman. Jadi gue mau bilang bahwa kalau kita aja butuh tahunan untuk disiplin, apalagi anak yang lahir nggak ngerti apa-apa, kita yang memasukkan semua informasi kita di dia, gue rasa kita yang masih menentukan gimana cara anak ini disiplin gitu. Jadi dari gue sih ini aja teman-teman, semoga feeding rules ini bisa teman-teman terapkan, atau mungkin teman-teman lagi mempersiapkan punya baby nih gitu, mungkin bisa jadi kayak kisi-kisi sedikit sebelum teman-teman bisa konsultasi sama dokter anak teman-teman, atau teman-teman bisa tanya-tanya sama yang mungkin lebih ahli dari kita. Ini gue sebagai orang tua baru yang anak gue 13 bulan untuk kasih tahu pendapat gue tentang feeding rules gitu. Jadi sampai sini aja, sampai ketemu di episode minggu depan. Stay healthy dan stay alive, bye bye.